Terakhir kita membahas sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat mustahil itu, Allah mustahil bertempat. Kalau bertempat dia berarti butuh kepada tempat. Kalau bertempat dia berarti dia berupa jisim. Kalau bertempat berarti dia memiliki permulaan. Sementara Allah qadim tidak bermula. Allah juga mustahil berbilang. Dia esa dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Mustahil Allah juga bergantung kepada yang lain. Mustahil dia memiliki tujuan di balik perbuatannya dan dia butuh kepada tujuan itu. Karena Allah ghani, dia tidak butuh kepada yang lain. Kalau kita sekarang belajar, tujuannya adalah mendapatkan ilmu. Butuh sama ilmu apa enggak kita? Butuh. Allah tidak berbuat dengan cara seperti itu. Dia menciptakan sesuatu, punya tujuan, dan dia butuh kepada tujuannya. Allah tidak butuh. Tapi ada hikmah enggak di balik penciptaan manusia? Ada enggak? Ciptaan langit dan bumi ada enggak? Ada. Tapi kita enggak menyebutnya sebagai tujuan karena Allah tidak butuh dengan tujuannya. Kalaupun disebut sebagai tujuan, maknanya bukan seperti yang kita pahami, ya. Karena yang kita pahami, kalau kita punya tujuan, kita butuh dengan tujuannya. Kalau Allah kalau dikatakan punya tujuan yang kembali kepada makhluk. Tapi itu nanti perdebatan di kalangan para ulama, ya. Apakah perbuatan Allah itu disebabkan oleh tujuan atau tidak? Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak, tapi itu tidak menafikan bahwa ada hikmah di balik keterciptaan alam semesta, termasuk manusia dan segala hal yang ada di alam semesta ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang sangat penting karena ini menyangkut akidah pokok dalam agama Islam. Halaman 80. Setelah Imam Sanusi menjelaskan hukum akal. Masih ingat dulu bacaan hukum akal ada berapa? Jawab. Satu. Wajib. Mungkin. Mustahil. Setelah menjelaskan hukum akal, dijelaskan apa yang wajib bagi seorang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Al-baligh, al-aqil, orang balik, orang berakal, salim al-hawas, yang panca indranya sehat, balaghatud da'wah, yang sudah sampai menerima dakwah, yang sudah sampai kepadanya ajakan untuk beriman. Balik, akil, panca indranya sehat, akalnya tentunya sehat, ya, dan sudah menerima dakwah. Mukallaf. Wajib bagi mukallaf sifat mengetahui sebagian apa yang wajib bagi Allah, di antaranya sifat 20 yang dijelaskan. Setelah jelaskan sifat 20, mustahil 20, dijelaskanlah sekarang, setelah dijelaskan itu wujud, qidam, baqa, mukhalaf, al-hawadis dan seterusnya, sekarang dijelaskan bukti atas masing-masing keyakinan yang pernah kita paparkan itu. Allah kan ada, buktinya apa? Allah tidak bermula, qadim, buktinya apa? Allah itu baqi atau kekal, buktinya apa? Allah itu berbeda dengan makhluk, buktinya apa? Allah itu esa, buktinya apa? Allah itu kuasa, buktinya apa? Allah itu berkehendak, buktinya apa? Allah itu punya pengetahuan, buktinya apa? Allah itu punya, dan seterusnya. Sebagai bukti bahwa dalam agama kita tidak ada istilah sesuatu yang dipercaya tapi tidak ada bukti kebenaran. Semuanya ada bukti. Kita akan mulai satu-satu dari bukti yang pertama. Apa buktinya kalau Allah itu ada? Ini penting. Nanti kamu kalau ditanya sama orang yang beragama atau orang non-muslim yang mulai ragu dengan agamanya, nanya sama kamu, kamu percaya Tuhan? Percaya. Buktinya apa? Mondok 6 tahun, ditanya pertanyaan kayak gitu. Buktinya percaya Tuhan apa? Buktinya keberadaan Tuhan apa? Oh, geleng-geleng begini. Mondok 6 tahun. Oh, sekarang saya tanya, tes. Langsung pada nunduk kalau tes. Viola, saya nanya sama kamu. Apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Masya Allah, adanya alam semesta. Kenapa alam semesta itu bisa dijadikan alasan untuk membuktikan keberadaan Tuhan? Kenapa? Kenapa, Nok? Pais, saya nanya kamu, Pais. Kenapa? Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa, Sarian? Karena kalau misalkan seandainya alam semesta ini menyusun dirinya sendiri, itu merupakan hal yang mustahil. Ya iya, kenapa? Kenapa alasannya? Kenapa alam? Ya benar, alam ini. Kalau ditanya kenapa kita percaya Tuhan? Karena adanya alam semesta ini. Tapi apa
Dari apa bagian dari alam semesta ini yang bisa mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa Tuhan tuh ada gitu loh. Apa? Apa Eno? Tidak mungkin menciptakan diri sendiri. Ada jawaban lebih gampang. Dengerin, awas saya tanya nanti gak bisa jawab lagi. Saya tendang kamu. Saya tendang langsung keluar. Karena alam semesta ini ada dari ketiadaan. Tadinya nggak ada, kemudian ada. Ya itu mustahil. Kalau ada sesuatu tadinya nggak ada, kemudian ada, mengadakan dirinya pasti ada yang mengada. Yang mengadakan itu bukan alam. Yang mengadakan itu sesuatu yang berbeda dengan alam. Dalam bahasa agama namanya Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti paling sederhana. Lihat sini. Kita baca Imam Sanusi penjelasannya. Rahimahullah. Amma burhan wujudi ta'ala. Adapun bukti. Burhan, apa artinya burhan? Bukti. Makanya kitab ini disebutnya Ummul Barahin. Apa artinya Ummul Barahin? Induk dari bukti. Jadi Imam Sanusi meringkas semua bukti-bukti kebenaran akidah Islam dalam kitab yang tipis ini. Kitabnya dikasih judul Ummul Barahin. Inti atau induk dari bukti-bukti. Hampir semuanya ada bukti-buktinya akidah kita itu. Adapun bukti keberadaannya fahuduthul alam, kebaruan alam. Kalau saya nyebut baru, maksudnya apa baru? Ada dari ketiada. Istilah ilmu akidahnya apa yang baru itu? Hadis. Dengerin ini nih. Hadisun. Baru. Maksudnya baru apa? Ada dari ketiadaan. Saya tanya lagi nih. Kalau saya bilang baru artinya apa? Ada dari ketiadaan. Bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama itu kata Imam Sanusi apa? Kebaruan. Maksudnya apa kebaruan alam? Kenyataan bahwa alam itu ada dari ketiadaan. Lihat sini. Fahuduthul alam li'annahu law lam yakun lahu muhdithun. Karena alam semesta itu kalau tidak ada yang mengadakan, bal hadatsa bi nafsihi, tapi dia ada dengan dirinya sendiri, terjadi sekonyong-konyong begini. Kalau seandainya Tuhan itu nggak ada, itu maksudnya. Lo alam mengadakan dirinya sendiri, apa konsekuensinya? Lazima ayyakuna ahadul amraynil mutasawiyaini musawiyan li sahibihi. Maka konsekuensinya akan ada sesuatu, salah satu dari dua hal yang setara, begini nih. Dia dikatakan setara sekaligus menonjol dari temannya, terberatkan gitu loh. Rojihan alaihi dan melebihinya. Bila sabab tanpa adanya sebab, wahwa muhal dan itu mustahil. Lihat sini. Cara gampang untuk memahami. Lihat sini nih. Nih, lihat sini. Lihat sini, plototin. Jangan ada yang nengok. Plototin sini. Apa itu? Apa itu? Bulat. Ini apa? Setara kan? Kayak timbangan. Kalau Allah itu nggak ada nih, Tuhan. Kalau ini menjadi sebab. Tapi kalau seandainya dia nggak ada, terus alam ini mengadakan dirinya sendiri, apa konsekuensinya kata Imam Sanusi? Berarti kalau begitu akan ada sesuatu yang kita katakan setara, tapi juga tidak setara, terberatkan gitu loh. Begini, alam ini sekarang misalnya ada, ini kayak habis. Ada, tiada. Setara. Sekarang alam ini ada atau nggak ada? Ada. Berarti ini terberatkan. Ibarat timbangan, dikasih jeruk 1 kilo lah. Timbangan dia setara nih. Dikasih jeruk 1 kilo, apa yang terjadi? Terberatkan nggak yang ini? Terberatkan yang ini ke sini. Tuh, jadi begini. Mungkin nggak kamu bilang sekarang, dia itu terberatkan sekaligus setara. Mungkin nggak dengan ini? Mungkin nggak? Nggak mungkin.
Kan nggak mungkin ada sisi timbangan kamu bilang ini setara dengan ini sekaligus terberatkan dari ini. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau dia sudah terberatkan begini, berarti dia nggak setara lagi, ya nggak? Paham nggak? Nah, kalau seandainya Allah itu kamu bilang nggak ada, kamu seolah-olah bilang ini ada dua sisi yang tadinya setara, tiba-tiba terberatkan, tapi kagak ada sebabnya. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Jadi kamu lihat nih, timbangan yang tadinya setara itu, yang tadinya begini, tiba-tiba begini. Itu mungkin nggak ada sebabnya. Ada sebabnya nggak itu? Ya udah pasti ada sebabnya. Nggak mungkin dia tiba-tiba begini, ya kan? Ima itu barang, ima itu jeruk, ima itu apa, terserah lah. Yang penting ketika dia setara, kemudian dia terberatkan, itu pasti ada sebab. Nah, alam semesta ini, tadinya bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Setara mungkin, ya kan? Kemungkinannya setara. Ketika dia ada, nih, terberatkanlah sisi keadaan, berarti harus ada sebab di balik alam semesta itu. Sebabnya ini apa? Gak mungkin sebabnya itu alam, ya kan? Karena sesuatu gak bisa menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Kamu bisa gak jadi sebab bagi diri kamu? Yang jadi sebab dari keberadaan kamu siapa? Ya bapak ibu kamu lah. Bisa kamu rajib? Kamu melahirkan diri kamu sendiri begini nih. Bisa gak kamu? Bisa gak? Gak bisa. Ada orang misalnya kebakaran. Dan sekarang itu fitrah manusia, percaya dengan sebab akibat itu. Kalau sekarang misalnya kita mendengar kabar kebakaran, kita pasti nanya itu sebabnya kenapa itu bisa kebakaran? Iya nggak? Iya kan? Kamu sakit sendiri, sakit. Tadinya sakit itu nggak ada, kemudian ada. Nanya biasanya kan dokter kan? Kenapa ini bisa begini? Dijelaskan. Karena penyakit ini juga ada sebab. Jadi kalau orang tidak percaya Tuhan, itu mirip dengan orang bilang ini minyak wangi menyusun dirinya sendiri, ini buku menulis dirinya sendiri, ini meja disusun oleh dirinya sendiri, manusia itu mengadakan dirinya sendiri, dan mustahil. Karena alam semesta ini tadinya tidak ada, kemudian ada, maka pasti di baliknya ada sebab. Dan yang jadi sebab bagi alam semesta pastilah bukan alam, tapi sesuatu yang berbeda dengan alam. Sesuatu yang berbeda dengan alam itu, kalau kita cari terus, pada akhirnya kita akan bilang bahwa yang menjadi sebab bagi alam ini haruslah dia yang maha kuasa. Karena menguasai semuanya, ya kan? Haruslah dia punya pengetahuan yang mutlak. Dia keberadaannya nggak bergantung sama yang lain. Karena kalau dia bergantung sama yang lain, dia jadi bagian dari alam, ya kan? Haruslah tidak bergantung kepada yang lain. Dia harus tidak bermula, dia harus tidak berakhir, dia harus esa, dia harus mendengar, harus bisa melihat, harus bicara, dan lain-lain. Harus memiliki semua sifat kesempurnaan karena wujudnya sendiri. Nih lihat ini. Wujud Allah itu tidak bergantung kepada yang lain. Wujud Allah nggak bergantung pada yang lain. Wujud kita bergantung? Bergantung. Karena wujud Allah ini sempurna, maka semua sifatnya juga harus sempurna. Itulah yang dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan yang menjadi sebab dibalik keberadaan alam semesta. Masuk akal nggak? Sesuatu, kamu kalau misalnya tiba-tiba suatu saat nanti ragu, Tuhan tuh ada atau enggak, bayangin timbangan tadi itu. Mungkin nggak alam yang tadi ya bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada, begini kemungkinannya, tiba-tiba ada, tapi nggak ada sebabnya. Mungkin atau mustahil? Mustahil. Pasti ada sebab. Dan yang jadi sebab itu bukan alam, tetapi sosok yang menciptakan alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa khusus membahas tentang tauhid. Ini satu resep saya berikan hari ini. Saya berikan satu rahasia penting dalam ilmu tauhid di bidang bahasanya. Saya bagi untuk kita saja hari ini. Ini rahasia sebetulnya. Baik. Jika Anda ditanya, apa buktinya Allah satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain yang dibenarkan sebagai Tuhan? Perhatikan. Satu yang luar biasa yang membuktikan Allah sebagai Tuhan dan tidak kita bisa akui yang lain sebagai Tuhan, salah satunya nampak pada penamaannya. Allah memiliki nama khusus yang dengan nama ini akan menunjuk langsung kepada Allah zat yang mencipta dan layak disembah, yang tidak serupa dengan nama-nama lainnya. Apa di antara cirinya? Perhatikan baik-baik.
Dan inilah jawaban dari Al-Quran ketika Nabi ditanya oleh masyarakat Quraisy pada saat itu. Mereka berkata, ya Muhammad, siapa nama Tuhanmu yang benar? Kamu kok mengatakan Rob, Rob, Rob. Jadi ketika menerangkan Tuhan, Nabi mengatakan, Qul a'udhu birabbil falaq, Rabb. Qul a'udhu birabbin nas, Rabb. Kata mereka, kalau cuma Rob, kami juga punya Rob. Ini Lata, ini Azza, ini Manat, ini pun Rob yang merawat kami, yang memberikan petunjuk pada kami. Rob kamu siapa? Maka diberikanlah nama khusus yang dengan nama ini tidak akan dimiliki oleh nama-nama yang lainnya. Qul, Quran surah ke-112. Qul, katakan Muhammad, huwa, yang dimaksud dengan Rabb yang mereka tanya itu Allah. 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 Tidak sekedar Allah, tapi diberikan sifat keutamaannya. Ahad. Qul huwallahu ahad. Masya Allah. Sekarang hari apa? Bukan. Jangan mengarang. Awas, kita sudah punya perjanjian di awal pertemuan kita. Kalau antum menyalahi ini, saya nggak akan datang lagi ke sini. Nah, sekarang hari apa? Bukan, Bu. Bukan, jangan mengarang. Kalau tidak tahu, katakan apa? Sekarang hari apa? Oh, tidak ada, wallahu a'lam. Nggak ada hari wallahu a'lam. Masya Allah. Silahkan tanya. Al-yawm al-an, what day is it today? Wallahu a'lam. Masya Allah, nggak ada. Bingung orang. Baik. Nggak hafal hari. Masya Allah. Besok hari apa? Senin tuh itu hafal. Baik, jadi sekarang hari apa? Bukan minggu. Nggak ada minggu. Nggak ada minggu. Minggu itu nanti dibawa. Nanti saya kisahkan tentang minggu kalau nanti ada waktunya cukup. Buka di kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Beliau punya 19 kitab. Buka kitab keduanya, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Halaman ke-14, paling kanan sebelah atas, paragraf pertama, baris 5-7. Nanti di baris kelima, pojok sebelah kiri sampai 7, kita nanti akan temukan kapan berubah jadi minggu salah satunya. Tayyib. Sekarang bukan hari Ahad, bukan minggu. Sekarang Al-Ahad. Ada alif lamnya. Cuman diserap ke dalam bahasa Indonesia, Al-nya hilang jadi Ahad. Gak pakai O. Oh, tidak. Ahad. Sama, Senin dari kata al-isnin. Al-nya hilang jadi isnin. Diserap ke bahasa Indonesia jadi Senin. Sebetulnya banyak serapan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Ya, Selasa dari thalatha, thulatha. Rabu dari arbi'ah. Kamis dari khamis. Jadi diserap dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Banyak serapannya. Dan berita baiknya, itu sekitar 60 kosakata dalam 60% bahasa Indonesia itu, salah satunya banyak dari bahasa Arab. 60% kosakata bahasa kita itu banyak serapan dalam bahasa Arab. Jadi kalau orang Indonesia belajar bahasa Arab itu akan lebih cepat bisa dibandingkan dengan bangsa lainnya. Betul, Bu. Saya baru datang beberapa pekan dari Arab kemarin, itu saya lihat anak-anak kecil begini di Arab udah bisa bahasa Arab. Saking gampangnya. Pertanyaan, lihat sini. Ada Ahad, ada Al-Ahad, itu berbeda. Saya jawab Ahad saja supaya kita lebih cepat sampai ke materi. Perhatikan gini, Ahad. Qul huwa, katakan Muhammad huwa, dia yang ditanya tentang sifat Rabb itu, dia yang ditanya tentang ketuhanan itu, dia yang diinginkan namanya diketahui Tuhan itu, huwa, dialah Allah, Ahad. Namanya Allah, sifat Allahnya Ahad. Apa artinya Ahad? Tahan sebentar ya. Ada Ahad, ada Wahid, itu beda. Kalau wahid itu satu, tapi masih mungkin ada dua. Wahid, itsnin, talata, arba'a, khamsah, dan seterusnya. Kalau sudah wahid, pasti ada dua, ada tiga, dan seterusnya. Jelas? Tapi kalau sudah ahad, ahad itu artinya satu-satunya yang tidak akan pernah ada dua. Kurang, tidak, lebih mustahil. Di satu, tidak akan pernah ada duanya, tidak akan kurang dari itu. Paham? Baik, makanya ketika menyebutkan kalimat wahid dilekatkan kepada Allah, akan harus disambungkan dengan kata ilah sebelumnya. Tidak boleh berdiri sendiri. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 163 misal, paling bawah. Wa ilahukum ilahu wahid. Ketika ada kata wahid, ada ilah sebelumnya. Tapi kalau kata ahad, dia nggak ada masalah. Ahad cuma satu, nggak ada yang lain. Jadi tidak ada setelahnya, tidak ada kurang daripada itu. Perhatikan, sifat namanya saja ahad.
menunjuk pada zat yang satu, kalaupun dihilangkan setiap hurufnya, akan tetap menunjuk pada zat yang satu serupa. Yuk kita lihat baik-baik. Saya bandingkan ya. Allah, saya turunkan ke sini. Lihat baik-baik. Hilangkan satu huruf di sini. Tutup oleh kita. Saya rubah kalimatnya begini. Pakai tasdid. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Begitu dihilangkan satu, tetap menunjuk pada yang sama. Ahad. Saya hilangkan satu lagi, hilang tasdidnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu mulkus samawati wal ard. Masih menunjuk pada zat yang sama. Saya hilangkan lamnya satu, begini, jadi ha. Hu. Hu itu singkatan dari kata huwa. Singkatan dari huwa. Sebab kalau Anda berhenti pada kalimat huwa, berhenti di sini, maka wa-nya nggak dibaca. Jadi hu. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Paling kiri pertengahan. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa hu. Huwal hayyul qayyum. Anda berhenti pada kata huwa. Allahu la ilaha illa hu. Wakaf di sini. Hu. Singkatan dari kata huwa. Hu. Huwa. Masih menunjuk kepada ahad. Kalau Anda bertanya, siapa huwa ini? Dari mana taunya ke Allah? Balikan ke surah Al-Ikhlas. Kul huwa Allah. Katakan huwa, yang dimaksud dengan huwa ini Allah. Kembali ke sini. Saya hilangkan langsung hu-nya, habis semua. Hilang. Sesuatu yang hilang, tidak terlihat, tidak nampak, disebut dengan ghaib. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Masih kembali kepada Allah. Anda tidak percaya? Tuliskan nama Tuhan yang lain, hilangkan setiap hurufnya. Apakah masih menunjuk pada nama yang sama? Mustahil. Tidak percaya silahkan cek. Siapa yang dipertuhankan misalnya? Misal, kita ambil misalnya, jangan ada yang sekarang ya, supaya nanti keluar dari sini saya tetap aman. Ya, misal. Samiri misalkan, pernah mengaku Tuhan. Ada juga. Ganti, Fir'aun, ayo. Ya. Fir'aun pernah mengaku Tuhan. Ya. Masih ingat ayatnya? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Bahkan saking pengen mengaku hebatnya, dia bilang sama sekretarisnya, Haman namanya. Haman, tolong bangunkan untukku sarha. Satu menara yang tinggi. Saya akan meropong Tuhannya Musa. Masya Allah. Dia pikir sesama Tuhan bisa saling komunikasi. Dia lupa bahwa sifatnya berbeda dengan Tuhan yang hak. Tayyib, Fir'aun mengaku Tuhan. Fir'aun. Masya Allah. Antum gak usah coba-coba mengaku Tuhan. Kalau sekarang ada yang mengaku Tuhan, katakan, Anda terlambat. Karena sudah ada Fir'aun sebelumnya. Kalau ada yang mengaku Nabi, sampaikan sekarang, Anda kurang hebat, kalah sama Fir'aun. Jadi sudah, gak usah banyak menyaingi Fir'aun, karena Anda gak akan menang. Lihat, Fir'aun mengaku Tuhan, kita hilangkan salah satunya. Lihat baik-baik, F-nya kita hilangkan. Jadi apa namanya? Fir'aun. Masya Allah. Menunjuk pada nama yang sama? Tidak. Saya hilangkan satunya. Baca. Raun. Saya hilangkan lagi nama yang satunya. Aun. Saya hilangkan A-nya. Jadi apa? Un. Saya hilangkan un-nya. Jadi apa? En. Saya hilangkan N-nya. Jadi apa? Jadi mumi. Habis. Makanya diabadikan oleh Allah. Jasadnya sampai sekarang ingin menunjukkan bahwa ini yang mengaku Tuhan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hilang setiap hurufnya. Tidak ada nilai ketuhanannya. Silahkan Anda keluarkan sekarang yang dianggap Tuhan, yang dipertuhankan, berikan rumus ini. Anda tidak akan pernah temukan Khalik yang sesungguhnya, zat yang sesungguhnya, kecuali ini. Dari namanya saja sudah menunjuk pada Tuhan yang hak. Dan dia mengatakan, Inni Khalik. Kalau ada yang mengaku Tuhan, maka sayalah Tuhan yang benar. Khalikun basyara. Saya yang menciptakan manusia.